Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairal anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kembali kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang pada saat ini kita masih punya semangat ya, rasa keinginan terus ya dalam mencari ilmu, yang tentunya ini adalah salah satu kewajiban kita ya sebagai seorang muslim, yang dengan ilmunya itu diharapkan kita menjadi hamba Allah yang semakin taat ya kepada Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, panutan manusia, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua menjadikan beliau adalah panutan sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita masuk di bab selanjutnya yang kemarin kita sudah bahas tentang istighatsah ya, dari istighatsah dan darah nifas. Ya, ini kita masuk di perkara yang mewajibkan mandi ya. Jadi bab mandi. Ya, jadi ini saya ambil dari kitab mazhab Syafi'i ya. Di sini matan Abu Suja ya. Saya akan bacakan di sini ya. Jadi mandi ya. Mandi di sini artinya ialah meratakan air ke seluruh tubuh. Itu simple ya. Mandi itu ya meratakan air ke seluruh tubuh. Apa dalilnya? Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu junub, hendaklah bersuci. Ya, ini dalil disyariatkannya mandi. Ya, di Al-Qur'an ya, kita temukan di surat Al-Maidah ayat 6. Nah, juga di surat Al-Baqarah ayat 222. Ya, ini dalil mandi ya, mandi wajib ya tentunya ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin ya. Jadi di sini di surat Al-Baqarah ayat 222 mereka bertanya padamu tentang haid ya. Qul huwa adza ya. Jadi ini pada zaman Nabi ya, di Madinah itu orang-orang Yahudi itu kalau istrinya lagi haid itu suka diasingkan, itu suka dipisahkan tempat tidurnya, nggak mau makan bareng, nggak mau duduk bareng, pokoknya benar-benar diasingkan gitu ya. Terus Nabi melihat seperti itu, akhirnya wais alunaka ya, wais alunaka anil mahid, akhirnya bertanya kepada Rasul. Apa jawab Rasul? Ya, disampaikan lewat petunjuk Allah ya tentunya. Qul huwa adza. Jadi wa yas'alunaka 'anil mahid ya, mereka bertanya padamu tentang haid ya, lalu Allah jawab qul huwa adza. Jawablah bahwa itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Dari itu hendaklah jauhi perempuan di waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yathur. Dan jangan dekati mereka hingga suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya. Maka bila mereka telah suci, boleh kamu mencampuri mereka. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Sungguh Allah mengasihi orang yang bertobat dan mengasihi orang-orang suci ya. Jadi ini dalil disyariatkannya mandi wajib. Nah, sekarang kita lihat di sini di kitab mazhab Syafi'i ya, ulama mazhab Syafi'i, yaitu di sini ada matan Abu Suja ya, disampaikan di sana ada beberapa hal yang kita diwajibkan mandi. Yang pertama kita lihat di sini wallazi yujibul ghusla sittatu asya. Jadi ada perkara yang mewajibkan kita mandi itu ada 6 di sini ya, disampaikan ada 6 ya. Yang
tiganya itu diantaranya adalah mencakup laki-laki dan perempuan, sedangkan 3 lainnya khusus untuk wanita ya. Jadi ini ada mandi wajib yang khusus ya, hanya wanita saja dengan disebabkannya ada sesuatu terus wanita itu wajib mandi. Itu tidak sama dengan laki ya. Yang sama ada 3 hal yang khusus untuk wanita ada 3 hal. Salah satu tashtariku fihar rojalu wan nasa'u. Ya, jadi di sini dikatakan ya 3 diantara mencakup laki-laki dan perempuan, sedangkan 3 lainnya khusus wanita. Wahya dan dia altiqaul khitanaini. Ya, jadi apa 3 itu? Pertama adalah bertemunya 2 khitan. Nah, jadi salah satu disyaratkan wajib mandi adalah bertemunya dua khitan. Ini masya Allah ya, bahasanya halus banget ya. Bertemunya bertemunya 2 khitan ya. Yang dimaksud ini bersenggama gitu. Ini bahasanya masya Allah ya. Nah, ini dalilnya di sini ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala idza jalasa baina syu'abihal ardu baina syu'abihal arba'i. Jadi bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang telah berada di antara anggotanya 4 gitu ya. Jadi masya Allah ya. Jadi apa bahasanya, pakai peribahasaan, pakai yang halus gitu, nggak langsung bicara yang langsung ke yang dimaksud gitu ya. Jadi saya katakan idza jalasa baina syu'abihal arba'i ya, jika seorang telah berada di antara anggotanya 4 ya, tsumma jahadaha faqad wajabal ghuslu ya, lalu mencampurinya ya, maksudnya itu yang 4 itu adalah kedua tangan dan kedua kaki itu ya. Nah, jadi kedua yang dimaksud adalah kedua tangan dan kedua kaki istrinya. Jadi tsumma jahada faqad wajabal ghuslu ya, lalu mencampurinya ya, maka wajiblah mandi ya, anzala am lam yunzil ya, biar keluar mani ataupun tidak ya. Jadi kalau sudah bertemunya 2 khitan ya, artinya bersenggama tadi, itu baik keluar mani atau tidak wajib mandi ya. Nah, ini hadis Ahmad dan Muslim ya. Juga disampaikan oleh Aisyah ya, idza asabal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Bila alat kelamin wanita dengan alat kelamin laki-laki telah bertemu, maka wajiblah mandi ya. Ini hadis lain ya, diriwayatkan oleh Ahmad dan Malik ya, itu dengan perkataan yang berbeda-beda tapi maknanya sama, itu bersenggama ya. Jadi yang pertama tadi ketika bertemunya alat kelamin maka diwajibkan mandi ya. Terus yang kedua, wa inzalul mani ya, bila keluar mani ya, mani disertai syahwat ya. Biasanya makanya ciri-ciri ini ya, baliknya laki-laki ya, itu kan cirinya adalah keluar mimpi basah gitu ya. Terus yang ketiga, wal mautu, yaitu mati di sini. Makanya kalau kita mengurus jenazah itu kan ada mandi ya. Jadi yang mandi kan kita, bukan orang matinya yang mandi gitu. Ntar malah orang yang datang pada lari kabur ya. Jadi mati ya, artinya bila seorang mengenai ajal wajiblah memandikannya ya. Jadi kita yang hidup tentunya yang mandiin ya. Nah, ini berdasarkan ijma. Terus yang ketiga ya, sekarang yang wasalah satu tahtasu bihan nasa'u ya. Jadi yang ketiga yang akan kita bahas ya, tadi kan 3 bersama ya, laki perempuan sama.
Yang selanjutnya wasalatun tahtassu bihan nasai. Ini khusus 3. Apa dia? Wahya al-haidu, yaitu karena haid, wan nafasu dan nifas, wal wiladatu dan wiladah, melahirkan. Nah, ini yang hanya dialami oleh perempuan, yaitu haid, nifas dan melahirkan. Apa dalilnya? Di sini kita lihat. Jadi hadis dari Fatimah, ya, Fatimah binti Abi Hubayshi radhiyallahu an. Ya, di sini da'is sholata qad ra'al ayyamil lati kunti tahidina fiha iktasili wa sholli. Ya, tinggalkanlah sholat selama hari-hari haid, lalu mandilah dan sholatlah. Ini disepakati oleh ahli-ahli hadis, ya. Ini disampaikan di dalam kitab usul fikih, ya. Ya, jadi sudah berapa tadi? 6 sudah, ya. Jadi 3 laki dan perempuan, 3 khusus perempuan, ya. Itu hal-hal yang diwajibkan mandi, ya. Sekarang apa rukun mandi? Ya, rukun itu artinya hal-hal yang harus dipenuhi, ya, wajibnya, yang wajibnya. Yang jika tidak dipenuhi berarti tidak sah, ya. Ya, rukun-rukun mandi di sini. Rafa'idul ghusli salah satu asya. Jadi rukun atau fardu mandi itu ada 3. Ini menurut kita dari mazhab Syafi'i, ya. Karena kita sengaja bahas pakainya kita pedomannya ini karena mayoritas, ya, kita mazhab Syafi'i, dan kami juga selain dari kitab fikih ini ada juga dari fikih sunnah atau sumber yang lain. Ya, jadi pertama tadi ada 3. Yang pertama an-niyah. Jadi rukun mandi atau wajib, yang wajib, yang fardu dalam mandi ada 3. Yang pertama an-niyah, niat. Nah, niat ini termasuk amalan hati, ya. Jadi di dalam hati, walaupun ada, ya, niat ada yang dijaharkan, ya, atau dilafadzkan, ya. Tapi memang niat itu untuk mengafdolkan, atau ini menurut kalangan ulama Syafi'iyah kan dijaharkan, ya, diucapkan, ya, untuk meyakinkan, untuk mantapkan, ya, nggak masalah gitu, ya. Kalau dalam hal fikih memang kan suka ada perbedaan pendapat, ya, tapi perbedaan pendapat ini tidak menunjukkan sesuatu yang kontradiktif, ya. Ya, jadi niat. Karena apa? Karena niat inilah yang memisahkan amalan suatu ibadah dengan ibadah lain. Jadi agar maksudnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Niatnya yang mana nih? Kalau niatnya mandi apa nih, ya kan? Walaupun boleh dalam niat mandi wajib ini, mandi wajib secara khusus, secara umum, yang mandi wajib, ya. Mandi wajib itu kan bisa karena haid, terus nifas, ataupun tadi bersenggama gitu, ya. Tapi kalau mau khusus, ya, saya berniat mandi wajib, ya, karena janabah, ya, atau karena wiladah, ya, melahirkan, atau karena haid, yaitu lebih, jadi ada niat. Intinya ada niat. Ya, jadi pertama tadi mana? Niat, ya. Nah, niat ini di dalam syarah Abu Suja tadi, ya, disampaikan wa yajibu qarnan niyati bi awwalil ghusla. Ya, jadi niat itu wajib di awal perbuatan mandi itu, karena niat itu letaknya di awal, ya. Makanya kalau kita puasa Ramadan itu, ya kan, itu niatnya rame-rame malam takbirannya gitu, ya, sholat malam tarawihnya gitu, ya. Jadi dia untuk menjaga hati-hatian gitu kan, khawatir lupa
ya, jadi di barang-barang itu ya. Jadi niat wajib wa yajibu qarnan niyah bi awalil ghusl ya. Jadi niat wajib beriringan dengan awal mandi. Nah, pertama apa tadi Bu? Rukun mandi pertama niat. Nah, yang kedua wa izalatun najasah ya. Ingka nata'ala badani. Jadi yang kedua adalah menghilangkan najis ya jika ada di badannya. Ya, termasuk istinja tadi kan, membersihkan membersihkan kemaluan ya, atau najis-najis yang barangkali kececer kemana gitu darahnya itu dibersihkan. Ya, setelah niat ya, terus menghilangkan najis yang ada di badannya. Ya. Jadi niat tadi bisa dalam hati, bisa diucapkan ya. Terus niatnya bisa secara spesifik, atau niat karena mandi wajib karena misalnya janabah gitu ya, atau mandi wajib karena menstruasi atau haid, nah itu spesifik. Atau secara umum ya, mandi wajib karena menghilangkan hadas besar ya kan. Hadas besar kan umum ya, karena hadas besar ada karena haid, nifas atau bersenggama atau melahirkan tadi ya. Jadi yang kedua menghilangkan wa izalatun najasah ingkanat ala badani. Jadi menghilangkan najis jika ada di badannya. Yang ketiga wa isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah. Mengalirkan dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Nah, ini rukunnya. Nah, kalau rukun berarti nggak boleh ditinggal ya. Kalau ditinggal berarti tidak sah. Ya, ini di dalilnya kita lihat di sini. Ya, dalil dari Aisyah ya, Aisyah radhiyallahu an. Diriwayatkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW karena idzak tasala minal janabah, bila mandi disebabkan janabah, yabda'u fayaghsilu yadaihi. Jadi mulai dengan mencuci kedua tangan. Tsumma yufrigu biyaminihi ala shimalihi. Ya. Lalu menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya. Fayaghsilu farjahu, dan mencuci kemaluannya. Summa yatawadduhu ahul sholati. Ya. Kemudian berwudu seperti halnya ketika hendak sholat. Ya, hadisnya panjang ya. Summa ya'khudul ma' awayud akhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri. Lalu diambilnya air dan dimasukkannya jari-jarinya ke dalam urut atau urat ya, atau pangkal ya, pangkal rambut ya, atau tempat tumbuhnya rambut ya. Jadi dimasukkan jarinya ke dalam urat rambut hingga bila dirasakan air telah membasih kulit ya. Nah, disaupnya 2 telapak tangan lagi dan disapukannya ke kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian dituangkannya ke seluruh tubuh. Jadi dalil bagaimana cara Rasul mandi wajib. Jadi 3 tadi sudah, itu rukunnya. Jadi rukunnya ada berapa? Ada 3 ya. Rukun mandi wajib ada 3. Pertama niat, yang kedua menghilangkan najis dari badan, yang ketiga mengalirkan dan meratakan air ke seluruh tubuh ya, rambut dan kulit ya. Lalu apa sunah-sunahnya ya, karena kita selalu ya mengambil, kalau nggak ngejalani sunahnya nggak apa-apa, tapi kita tidak mendapatkan pahala sunahnya gitu ya. Yang pertama ya, wa sunanuhu khamsatu asya'a. Jadi sunnah mandi itu ada 5, khamsatu asya'a. Sunnah mandi ada 5. Pertama, atas miyatu, membaca
basmalah. Yang kedua, wal wudu'u qablahu, berwudu sebelum mandi. Ya, jadi pertama at-tasmiyatu, yang kedua wal wudu'u qablahu, yaitu berwudu sebelum mandi. Yang ketiga wa imrarul yadi alal jasadi, menggosokkan tangan ke badan. Dimulainya dari kanan ya ketika mandi wajib. Ya, di sini dikatakan karena Rasulullah SAW, bila Rasulullah SAW idza tasala minal janabah, ya, mandi disebabkan janabah, da'a bi syai'im minal hilabi fa akhadha bi kaffaihi fa bada'a bi syaqqil, ya, fa bada'a bi syaqqi ra'sihil ayman. Ya, jadi di sini disebutkan dimintanya air secukupnya, kemudian diambilnya dengan telapak tangannya dan dimulainya dengan kepalanya sebelah kanan. Nah, ya, jadi sebelah kanan. Kemudian baru sebelah kiri, ya, sumal aisar. Jadi kanan dulu baru kiri. Summa akhadha bi kaffaihi fa qalabahuma ala ra'sihi. Ya. Setelah itu disaupnya dengan kedua telapak tangannya dan ditimpakannya di atas kepalanya. Ya, jadi ini dalil disyariatkannya ketika mandi wajib diutamakan dari yang kanan. Ya. Sunnah yang berapa tadi? 5 ya. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita urutkan. Ya, tadi kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, kita biar bisa ngurutinya gimana nih, yang mana dulu gitu kan, ada wajib ada sunnah. Yang pertama kita baca basmalah, ya, jadi kita urutkan dari baik yang rukun ataupun yang sunnah. Ya, pertama baca basmalah. Kalau di kamar mandi berarti cukup dalam jangan dijaharkan, jangan dikeraskan. Yang kedua niat, ya, niat mengangkat hadas. Kan di situ nanti kita istinja ya, membersihkan, bersuci dengan dari najis tadi ya, istinja gitu kan. Nah, jadi pertama basmalah, terus yang kedua niat ya, niat mengangkat hadas ya, ditukarkan kita membersihkan istinja tadi kan, istinja dulu kan. Terus bersuci dari najis ya, untuk memastikan kalau maaf ya, kalau kita pakai langsung di celana dalam itu kan biasanya kurang terlihat ya. Nah, maka bahkan di sini disampaikan dengan kapas gitu untuk memastikan memang udah nggak ada najis lagi gitu, agar memastikan memang sudah nggak ada najis lagi. Pakai kapas, dan kapas itu diberi wangian dan dimasukkan terus benar-benar terlihat bersih. Yaitu untuk menghindari masih ada enggaknya ada sisa darah gitu kan. Kalau di celana dalam kan kadang nggak terbaca gitu kan, kayak bersih nggak kelihatan, tapi ketika kita pakai itu masih ada kuningnya, itu belum boleh gitu, belum dikatakan suci gitu. Terus yang keempat menghilangkan kotoran ya, kotoran-kotoran yang ya bisa jadi mungkin bercecah darahnya misalnya ya, atau kita kena najis apa di badan kita ya. Ini menghilangkan kotoran. Yang kelima berwudu sebagaimana kita wudunya untuk sholat. Nah, yang keenam baru berniat ya, berniat mandi besarnya di sini ya. Berniat kalau tadi kan di atas ada berniat, tapi berniat mengangkat hadas istinja tadi kan, hadas-hadas yang masih nempel ya, kotoran-kotoran yang masih nempel. Nah, yang keenam tadi berniat ya mengangkat hadas besar ya dari tubuhnya, tadi mandi junub atau mandi haid atau nifas gitu diniat. Terus yang ketujuh menyiramkan air ke seluruh tubuh ya. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh ya, di daerah-daerah yang mungkin tidak bisa terjangkau kalau asar lewat air ya, kita gosokkan di lipatan-lipatan misalnya ya. Terus yang kedelapan
disunahkan kanan dulu. Ya. Jadi disunahkan kan tadi ada menyiramkan suhu tubuh, terus kan untuk menyela-nyela ini ya, sunahnya kan menyela-nyela rambut gitu kan, sampai di akar-akarnya itu di kanan dulu, ya, kanan ya, kalau sudah kanan 3 kali tarik kiri gitu, jadi semuanya kanan dulu, terus kiri ya, nah baru semuanya ya, artinya guyur semuanya gitu. Nah setelah itu terakhir adalah berdoa ya, berdoa setelah wudhu. Nah ini kalau kita mandinya tanpa menyentuh kemaluan, ya itu sudah termasuk bersuci ya. Kalau kita setelah berwudhu terus kita mandi terus nggak menyentuh, ya itu bisa kita langsung statusnya wudhu, sudah suci ya. Tapi kalau kita memegang kemaluan gitu ya, itu kan batal kan? Menurut mazhab Syafi'i ya kan, itu berarti wudhu lagi gitu ya. Jadi ini, nah yang terakhir bagaimana kalau perempuan itu rambutnya tebal ya atau panjang, gimana, diuraikan apa tidak gitu ya. Nah ini kalau menurut jumhur ulama itu sifatnya sunnah. Kenapa? Karena ada yang di dalil ini ya, di dalil hadisnya ada yang mengatakan cukup disiramkan sebagian, tapi ada yang mengatakan harus diuraikan ya. Jadi kalau menurut jumhur ulama artinya sebagian pendapat ulama ya, kebanyakan ulama ya. Kalau ijma kan kesepakatan, artinya semua sepakat, nggak ada ulama yang nggak setuju gitu. Tapi kalau jumhur ulama berarti ada yang tidak sepakat. Nah ini 6 ra'atan qalat. Nah, jadi bahwa seorang wanita bertanya, ya Rasulullah,